Iya. Sekarang begini, yang mencabut nyawa ya Yesus itu siapa Pak Yusuf? Kan Yesus mati 3 hari. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Salatan wa salaman ala nabina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi qad hamalan nas minadh dhulumati ilan nur minal jahiliyah ilal islamiyah. Alhamdulillah sahabat, Allah masih mengizinkan kita untuk berjumpa kembali pada kesempatan yang sangat berbahagia ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak bosan-bosannya saya ingatkan kepada para sahabat untuk menonton video ini sampai dengan tuntas karena konten kita kerap kali membicarakan mengenai akidah dan perbandingan agama. Saya khawatir terjadi kesalahpahaman jika sahabat menontonnya sepenggal-penggal atau bagian tertentu saja. Semoga Allah menjaga iman kita dan kita diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Terus dukung channel dakwah ini dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share. Sahabat, dengan cara mensubscribe, dengan cara men-like, dengan cara men-share, sahabat sudah ambil bagian dalam membentengi umat dari pemurtadan. Semoga Allah membalas kebaikan sahabat bagi yang sudah subscribe dengan balasan kebaikan berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat, konten kita kali ini setelah sekian lama tidak bikin konten, akhirnya kita memiliki kesempatan lagi untuk membuat konten. Dan ini sangat-sangat, ya bisa kita katakan sahabat, membingungkan, membagongkan sahabat. Ini terjadi pada saat seorang muslim menanyakan kepada Pastor Yusuf Manobulu. Mungkin para sahabat sudah banyak mengetahui tentang Pastor Yusuf Manobulu yang sering mengumpulkan murtadin odong-odong. Murtadin yang aneh-aneh sahabat bisa kita katakan. Nah, pada kesempatan kali ini ada seorang muslim yang bertanya kepada Pastor Yusuf Manobulu. Dia bertanya, Yesus pernah mati selama 3 hari kurang lebih kalau saya tidak salah. Kemudian ketika Yesus mati itu dia kan Tuhan, mereka menganggapnya Tuhan, sedangkan kita Nabi Isa atau sebagai Nabi. Nah, ketika Yesus itu mati, siapa yang mencabut nyawa Yesus? Nah, ini sangat menarik sahabat, tentunya pertanyaan ini menjadi ya tanda tanya bagi kita semua sahabat. Karena ini Tuhan wafat, Tuhan mati sahabat. Nah, siapa yang mencabut nyawa? Langsung saja, tidak perlu berlama-lama, kita akan menyaksikan sahabat. Ini dia cuplikan videonya. Ini saya ada sedikit pertanyaan, boleh enggak? Iya, boleh. Oh ya. Tapi ini saya perkenalkan nama dulu saya. Iya, bukan untuk berdebat ya, Pak. Iya, bukan untuk berdebat. Cuman ada satu pertanyaan yang mengganjal di hati saya itu. Ya, pertanyaan langsung saja Pak Yusuf ya. Iya, silakan, pertanyaannya apa? Ya, halo, begini Pak Yusuf. Ya. Pertanyaan saya, Bunda Maria itu manusia kan? Betul. Ya, bisa mati juga kan? Betul. Nah, Tuannya Pak Yusuf itu Yesus kan? Iya. Nah, artinya yang bisa mencabut nyawa manusia itu kan Tuhan, iya kan? Ya. Nah, berarti Yesus itu termasuk golongan apa Pak Yusuf? Coba. Ya Tuhan lah. Enggak, maksudnya kan anak yang membunuh ibunya itu termasuk golongan anak durhaka kan? Loh, kematian itu kan bukan produknya Tuhan, itu kan produknya setan. Oh gitu ya. Otoritas Tuhan itu apa saja Pak Yusuf kalau boleh tahu? Ya, otoritas Tuhan menghidupkan. Tidak bisa mematikan ya? Ya, kalau mematikan itu setan, Pak. Tuhan itu baik, tidak pernah mematikan manusia. Terus manusia mati ini selama ini itu karena apa Pak Yusuf? Siapa yang mencabut nyawa itu Pak Yusuf? Iya, siapa yang mencabut nyawa itu? Ya, itu yang mencabut nyawa itu. Setan yang mencabut nyawa manusia, Pak. Makanya Tuhan Yesus datang untuk menebus supaya apa? Supaya orang-orang yang mati di dalam Tuhan yang sudah percaya itu diselamatkan. Roh jiwanya dibawa pulang ke surga, hanya dagingnya yang mati.
Tapi kalau orang yang tidak percaya Tuhan Yesus, itu mati semuanya, roh, jiwa, dan tubuhnya mati semua, Pak. Oh, begitu ya. Nah, sekarang begini, yang mencabut nyawa ya Yesus itu siapa, Pak Yusuf? Kan Yesus mati 3 hari. Yang mencabut nyawanya Yesus itu siapa? Dia menyerahkan nyawanya untuk penebusan dosa. Iya, saya paham itu, Pak Yusuf. Yang saya tanyakan itu yang mencabut nyawa Yesus itu siapa coba? Kan Yesus manusia, ya kan? Dia akan mati untuk menebus dosa, Pak. Upah dosa itu maut. Iya, saya paham itu, Pak Yusuf. Yang saya tanyakan, siapa yang mencabut nyawa Yesus itu ketika mati di kayu salib? Iya, dia mati karena menanggung dosa manusia. Iya, saya paham itu, Pak Yusuf. Yang saya tanyakan, sekali lagi yang saya tanyakan itu, yang mencabut nyawanya itu siapa, Pak Yusuf? Saya tidak tanya dia menyerahkan nyawa atau tidak, Pak Yusuf. Iya, yang mencabut nyawa itu ya selama ini kan setan yang mencabut nyawa manusia. Oh, berarti ketika Yesus mati di kayu salib itu yang cabut nyawanya Yesus itu setan juga ya? Itu Bapak tidak mengerti. Itu karena penebusan dosa, dia membayar dosa, makanya dia harus mati. Gitu. Iya, saya paham Pak Yusuf, makanya saya tanya. Iya, sudah betul seperti itu. Terus apa lagi pertanyaannya? Enggak, cuman itu saja. Ya, sudah jelas seperti itu. Yang penting, ya ini terputus. Yang penting Anda harus tahu bahwa satu-satunya yang keluar dari kuburan itu Tuhan Yesus. Karena maut tidak bisa mengalahkan dia. Maut tidak bisa menahan Tuhan Yesus di dalam kuburan. Karena Tuhan Yesus tidak berdosa. Itu. Ya tadi terputus ya. Roti isi selai ya. Yang Anda mesti lihat itu jangan matinya, tapi yang Anda mesti lihat itu karena upah dosa itu maut. Tuhan Yesus menanggung dosa. Nah, yang Anda mesti lihat itu satu-satunya yang bisa keluar dari kuburan itu hanya Tuhan Yesus. Nabi, rasul semua tidak bisa keluar dari kuburan. Nah, dari situ kita bisa membedakan bahwa antara Tuhan Yesus dengan manusia itu berbeda. Karena manusia lain sekalipun bilang rasul, apalagi ada yang bilang nabi besar, tapi tidak ada yang bisa keluar dari kuburan. Semua terkunci di dalam kuburan. Oke, jelas ya? Baik sahabat, kita sudah mendengarkan ya tanya jawab ini bisa kita katakan antara pihak Muslim dengan Pastor Yusuf Manubulu sahabat. Nah, dari cuplikan video tersebut sahabat tentunya bisa mengambil kesimpulan sendiri sahabat. Nah, ini turut juga saya simpulkan bahwasanya menurut keterangan dari Pastor Yusuf Manubulu, yang mencabut nyawa manusia, umat manusia itu adalah setan sahabat. Dan kehidupan itu produknya Tuhan, sedangkan kematian itu merupakan produknya dari setan. Nah demikian juga sahabat, yang mencabut nyawa Tuhan sahabat. Sahabat bisa menilai sendiri, katanya setan, na'udzubillah sahabat. Padahal sahabat, dalam Islam Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat mustahil. Artinya tidak mungkin terjadi pada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita semua sahabat. Yaitu sifat mustahil itu yang berbunyi mautun, artinya mati. Tuhan itu mustahil mati. Nah, dalam Al-Qur'an sangat jelas sahabat menerangkan tentang sifat ya mustahil ini sahabat. Bahkan jangankan mati sahabat, Allah tidak pernah mengantuk, apalagi tertidur, apalagi mati sahabat. La ta'khudhu sinatun wala naum. Allah tidak pernah ngantuk, tidak pernah tertidur, dan tidak pernah mati. Nah, ini dapat kita simpulkan, ini ada gap, ada perbedaan yang sangat-sangat besar antara Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dengan Tuhan tetangga sahabat. Bukan Tuhan ya, yang dianggap Tuhan oleh tetangga sahabat. Maka oleh karena itu sahabat, segala sifat yang lemah itu merupakan sifat makhluk. Semua sifat yang lemah, baik itu bodoh, baik itu mati, baik itu tidur, baik itu mengantuk, itu semua sifatnya makhluk. Nah, sedangkan Tuhan berbeda dari makhluk.
yaitu mukhalafatuhu lil hawadis. Allah itu berbeda dari ciptaannya. Maka oleh karena itu sahabat, ketika ada Tuhan yang bisa mati, ketika ada Tuhan yang dianggap mati, berarti itu bukan Tuhan, melainkan sesuatu yang dianggap Tuhan. Baik, demikian sahabat yang dapat saya simpulkan, supaya kita mendapat hikmah dan Allah memberikan kita petunjuk melalui wasilah video yang singkat ini sahabat. Semoga iman sahabat juga turut terperbaharui menjadi semakin kuat dan semakin yakin terhadap Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat, demikian yang dapat saya sampaikan sahabat. Yang baik datangnya dari Allah, yang salah murni dari keterbatasan ilmu saya mohon diperbanyak maaf dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Terus dukung channel dakwah ini dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share sahabat. Dengan cara mensubscribe, dengan cara like, dengan cara men-share, sahabat sudah ambil bagian dalam membentengi umat dari pemurtadan. Semoga Allah membalas kebaikan sahabat bagi yang sudah subscribe dengan balasan kebaikan berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة